Potensi sumber daya alam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu apa itu pengertian sumber daya alam dan kita akan mencari tahu potensi apa yang dimiliki oleh sumber daya alam Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sudahkah kalian mengetahui pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan di permukaan bumi dan dapat dipakai oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup, yang jelas berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya alam di Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, bisa berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, barang tambang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi, dalam pelajaran buku kelas 7 kurikulum 2013, yang akan dipelajari adalah potensi sumber daya alam hutan dan potensi sumber daya alam bahan tambang. 1. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Data ini diambil dari Kementerian Perhutanan pada tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di sekitar Sumatera dan Kalimantan. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekadar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki oleh Indonesia juga dapat menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, di mana 267 jenis diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu yang sabarannya adalah sebagai berikut. 1. Kayu keruing, maranti, dan agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. 3. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. 5. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Adapun manfaat sumber daya hutan sebagai berikut. 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkan ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan. Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300 hektar per tahun. Akibatnya banyak spesies tumbuhan dan hewan terancam punah, bahkan beberapa di antaranya telah dianggap punah. 2. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Namun sayangnya, sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa kita sendiri.
Adapun sumber daya alam bahan tambang yang kita pelajari pada kali ini adalah minyak bumi dan gas alam, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan, dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Jika cadangan minyak bumi Indonesia habis, maka Indonesia terpaksa membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia sebagai berikut. Minyak bumi di Pulau Sumatera dapat ditemukan di Nanggro Aceh Darussalam, Riau, dan Sumatera Selatan. Sedangkan minyak bumi di Pulau Jawa dapat ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Kalimantan dapat kita temukan di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Di Maluku dapat kita temukan di Pulau Seram dan Tenggara. Di Papua dapat kita temukan di Klamono, Sorong, dan Babo. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun lalu. Unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, serta industri kimia lainnya. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya, merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah potensi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, dan kimia. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas menambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira, ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia: Papua, Privat Timika, Kalimantan Barat, Sambas, Nanggro Aceh Darussalam, Maulabo, Sulawesi Utara, Bolaan Manggadau, Minahasa, Riau, Logos, dan Bengkulu, Rejang Lebong. Sekian dari saya, terima kasih.